Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang adil dan bijaksana serta seluruh audiens yang berbahagia. Puja beserta puji syukur kita tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan Allah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya dengan sama-sama melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah dewan juri yang terhormat, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai analisis faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Sebelum kita ke rumusan masalah, saya akan mendefinisikan dulu mengenai definisi kekerasan seksual. Dari banyaknya definisi kekerasan seksual, saya mengambil dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS, di mana kekerasan seksual ini adalah setiap perbuatan merendahkan atau menghina, melecehkan, menyerang tubuh hasrat seksual seseorang dan fungsi reproduksi secara paksa atau tanpa persetujuan. Akan tetapi, jika kekerasan seksual ini dilakukan dengan suka sama suka, itu bukan namanya kekerasan seksual. Jadi, kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan secara paksa. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya dominasi dan pemaksaan, di mana yang mendominasi kekerasan seksual ini pelakunya itu adalah laki-laki dan yang menjadi korban itu adalah perempuan. Baik, saya akan ke rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam pondok pesantren, dan yang kedua bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam pondok pesantren. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di sini faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam pondok pesantren dibagi menjadi dua, di mana yang pertama itu adalah faktor genetik. Bahwa faktor genetik ini adalah pengaruh yang berasal dari gen atau pewarisan sifat biologis dari orang tua ke anak yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seorang seperti fisik, perilaku, kecerdasan, dan kerentanan terhadap penyakit atau gangguan tertentu. Sebagaimana yang sudah saya pelajari pada semester 1 mata kuliah filsafat yang diampu langsung oleh Bapak Sepia, bahwa faktor genetik ini termasuk ke dalam golongan nativisme. Akan tetapi kita lihat dari nenek moyang kita dari atas sampai ke bawah sekarang ini, golongan ini tertolak. Bisa kita lihat contohnya, yaitu Nabi Nuh, bahwa beliau itu adalah utusan Allah, akan tetapi anaknya menyimpang daripada dia. Terus yang selanjutnya itu adalah yang kedua, faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini adalah segala hal yang di luar individu yang mempengaruhi perkembangan fisik, mental, sosial, dan perilaku seseorang. Faktor ini mencakup lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan tempat seorang tumbuh dan hidup. Baik, langsung saja ke rumusan masalah yang kedua untuk mempersingkat waktu, yakni upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual dalam pondok pesantren, di mana upaya yang pertama adalah upaya yang dapat pendidikan dan penyadaran seksual sejak dini, di mana pendidikan seksual perlu dilakukan dalam pondok pesantren sesuai dengan usia dan konteks keagamaan.
bahwa ini perlu diberikan kepada santri agar mereka memahami batasan tubuh, hak atas tubuh sendiri, serta cara melindungi diri dari perilaku menyimpang. Yang kedua, peningkatan kapasitas pengasuh dan pesantren. Ini perlu dilakukan bahwa para ustadz dan ustazah pengasuh harus mendapatkan pelatihan atau sosialisasi mengenai perlindungan seksual. Yang ketiga, penerapan regulasi dan kebijakan internal pesantren, bahwa pondok pesantren itu perlu membuat kode etik dan yang mengatur hubungan santri dan pengasuh, termasuk mekanisme pelaporan dan sanksi jelas bagi pelaku kekerasan seksual. Yang terakhir, ada kerjasama dengan pemerintah, lembaga perlindungan anak. Ini poin yang paling sangat penting untuk pondok pesantren, karena pondok pesantren perlu menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama seperti Komnas Perlindungan Anak maupun Lembaga Perlindungan Perempuan agar mendapat dukungan edukasi, pemantauan serta penanganan kasus. Yang terakhir, langsung saja kita ke kesimpulan. Bahwa kesimpulan yang pertama itu adalah bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu jenis tindak kriminal berupa kekerasan yang dapat terjadi baik ruang lingkup publik maupun ruang lingkup domestik. Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwasanya kasus yang terjadi cukup banyak. Hal ini merupakan bukti nyata mengenai minimnya kesadaran pelaku atau korban untuk melapor. Yang kedua, kekerasan seksual di pesantren terjadi karena kombinasi relasi kuasa, budaya patriarki, lemahnya pengawasan, dan minimnya edukasi serta sistem pelaporan. Sekian, itu saja dari saya. Baik, waktu sudah habis ya. Pemaparan sudah selesai. Kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk mengoreksi hasil penelitian. Kepada Bu Pipit kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya klarifikasi dulu. Tadi pernyataan saya suka sama suka memang salah. Ini tidak termasuk dalam konsep kekerasan seksual ya. Terus Ibu mau komentar atau bertanya. Nah, jadi untuk pemaparan materinya, penyajian materinya juga cukup kompleks, lengkap, bagus meskipun ini ya singkat, padat dan jelas gitu ya. Terus apa judulnya? Analisis kekerasan seksual dalam ya, analisis faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Tadi sudah disampaikan dengan lugas. Mungkin yang perlu Ibu pertanyakan tadi ya, poin yang faktor penyebab tadi, faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama tadi faktor genetik, itu bisa dijelaskan detailnya seperti apa gitu? Apakah bisa argumentasinya ini diperkuat dengan sumbernya dari mana gitu ya, faktor genetik ini? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dewan Juri, bahwa faktor genetik ini sudah saya definisikan. Faktor genetik adalah pengaruh yang berasal dari gen atau pewarisan sifat biologis dari orang tua ke anak yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seorang seperti fisik, perilaku, kecerdasan, dan kerentanan terhadap penyakit atau gangguan tertentu. Jadi faktor genetik ini tergantung bagaimana orang tua itu dulu. Akan tetapi jika dilihat dari filsafat yang sudah saya pelajari pada semester 1, faktor genetik ini termasuk ke dalam golongan nativisme. Dan golongan ini tertolak jika kita melihat nenek moyang kita terdahulu. Sudah saya contohkan tadi seperti Nabi Nuh, bahwa beliau itu adalah orang yang sangat baik, akan tetapi anaknya tergolong orang yang tidak baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
Ada lagi? Ini udah saya lempar ke Pak Sep. Ya, baik. Udah bagus saya masih ingat pelajaran filsafat. Oh, bagus. Baik. Sebenarnya ada beberapa yang lucu di sini teman. Saya bacakan saja ya faktor-faktor penyebab itu. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Di faktor internalnya itu tadi ada ini kalimatnya agak vulgar ya. Faktor genetik satu, kemudian faktor persusuan, mohon maaf, satu. Ini ada? Iya, macam-macamnya. Oke, itu di genetik ya. Iya. Kemudian ada. Iya, saya mau tanyakan data ini dari mana? Jurnal, Pak. Oh, jurnal ya. Kenapa tidak ada footnote-nya? Nggak ada sumber datanya dari mana, referensi. Baik, saya klarifikasi dulu. Baik, terkait dengan faktor ini saya sampaikan ada materi di filsafat, pengantar ilmu filsafat itu faktor-faktor terbentuknya karakter. Jadi dulu saya buat bukunya, saya ada bukunya. Jadi salah satunya adalah faktornya ada 3 dulu. Termasuk ulama terdahulu itu Imam An-Nawawi itu mengatakan bahwa faktor gen itu sangat berpengaruh. Makanya ada teori nativisme, empirisme, kemudian konvergensi. Jadi untuk faktor genetik ini ulama mengatakan sebagian bahwa kalau ayahnya baik, anaknya pasti baik. Nah gitu, kurang lebih seperti itu. Bila abakum tabarukum abanakakum wa ifun nisaakum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, saya anak-anak kalian kelak akan berbakti pada kalian. Jadi kalau orang tuanya baik, jelas anaknya baik. Tapi teori ini terbantahkan juga. Wong Nabi Ibrahim aja, bahwa ayahnya bukan penyembah berhala, tapi pembuat berhala, tapi anaknya jadi nabi. Jadi faktor genetik tidak sepenuhnya mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian faktor lingkungan, cuman ini kan analisisnya dia. Jadi analisis dia faktor penyebabnya itu dari 2 sumber, internal dan eksternal, faktor genetik kemudian faktor lingkungan. Itu klarifikasinya. Kemudian yang saya tanyakan tadi itu aja lah, bahwa data yang didapatkan dari jurnal katanya. Oleh sebab itu di sini nggak ada footnote-nya, sehingga saya mempertanyakan tadi. Kemudian sangat simpel sebenarnya ini presentasinya, faktor penyebab kemudian solusi yang ditawarkan masuk akal lah. Tapi nanti tergantung penilaian Dewan Juri. Makanya itu kita kasih aplaus saja untuk Saudi. Kalau saya gini ya, terkait dengan faktor dari pelecehan seksual ya, terhadap santri ya. Ini lebih dominan kepada yang apa namanya, lebih dominan kepada santriwati gitu. Karena ada beberapa sebenarnya santriwan, santri yang cowok itu juga ada pelecehan gitu, bagi mungkin ada beberapa, cuma tidak terekspos gitu. Kemudian kalau kita melihat kasus gitu, pernah saya baca dari berita Kompas kalau nggak salah waktu itu, bahwa ada seorang guru yang menyetubuhi muridnya gitu, yang kemudian itu termasuk pelecehan. Apakah kalau kita menganut dalam teorinya suka sama suka, teori konsep dari suka sama suka itu, apakah itu tidak termasuk dari perbuatan melanggar aturan hukum, atau mendapatkan hukuman pidana atau bagaimana gitu, ketika ada seorang guru yang kemudian menyetubuhi muridnya, yang kemudian itu suka sama suka gitu, lalu kemudian ya maksud saya kan ini kan juga terlapor juga gitu kan dari si pelaku ini gitu. Tapi ini bentar. Nah. Tapi si pelakunya ini ada persetujuan sebelum melakukan hal tersebut? Ya, intinya suka sama suka gitu kan. Ketika sudah sama suka ya udah. Tapi dia melapor. Karena viral mungkin ya, karena media yang membuatnya viral sehingga terjadilah untuk perlindungan anak itu gitu. Nah itu apakah bagaimana proses hukumnya? Apakah termasuk pidana atau bagaimana? Baik, terima kasih Bapak. Kita kembali lagi ke pengertian kekerasan seksual. Kita kembalikan saja ke sana bahwa kekerasan seksual itu adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan. Akan tetapi jika dilakukan oleh dua pihak sesuka sama suka,
nanti urusan hukum pidananya saya belum sampai sana Pak, tahu nanti ya. Baik Pak Syar, ya karena waktu sudah habis. Segera tahu. Oke, untuk waktu presentasinya sudah habis. Mari kita sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah kepada saudara Sandi atas penyampaian materinya. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu mempresentasikan hasil penelitiannya.